Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Sanad muttasil al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-muqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'a Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuna wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfiq mardana wa sahih asalana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga sehat, amin, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab fikih tentang as-sayd wa dzabaih, tentang berburu dan menyembelih, tentang perburuan dan penyembelihan. Seperti apa aturannya dalam hukum Islam? Apa syaratnya orang boleh melakukan perburuan itu? Apa syaratnya kalau penyembelihan itu dianggap sah? Mari kita simak, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab as-sayd wa dzabaih wa ma qadima ala zakatihi fadakatuhu fi halqihi wa laqatihi wa ma yuqdar ala zakatihi fadakatuhu aqruhu
حيث قدر عليه. وكمال الزكاة 4 أشياء: قطع العروم والمرء والودجين، والمجزئ منها شيئان: قطع العروم والمرء ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. وشرائط تعليمها 4: أن تكون إذا أرسلت وإذا زجرت انزجر، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وأن يتفرق ذلك منها. فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيزكى. وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. وتحل زكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني. وزكاة الجنين بزكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيزكى. وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعر المنتفع بها في المفارش والملابس. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita simak apa maknanya. Kitab As-Sayd wa Dzabaih ini kitab menerangkan tentang pemburuan, bagaimana berburu, bagaimana aturan berburu. Zaman dulu sampai sekarang ada tradisi atau ada hobi orang-orang tertentu suka berburu. Karena berburu itu menjadi hobi, kemudian menjadi tren di masyarakat. Karenanya mesti diatur sehingga tidak berlebihan. Wadzabaih dan penyembelihan, dzabihah, dari kata dzabihah jamaknya dzabaih. Kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar ini ada keterangannya. Al-aslu fi sayd qauluhu ta'ala, asal dari perburuan itu adalah firman Allah Ta'ala. Jadi ada ayatnya, wa idza halaltum fastadu, katanya, apabila kamu sudah tahallul, sudah selesai dari ibadah haji maupun umrah, sudah tahallul tsani, fastadu, silahkan, katanya, boleh berburu, katanya. Syekh Al-Alad menulis ini, wa huwa amrun ibahah, ini adalah hal yang mubah. Jadi berburu itu hukumnya boleh. Nah, sekarang bagaimana aturannya? Waqad qudira ala zakati, dan hewan-hewan yang bisa disembelih, katanya. Fadzakatuhu, maka penyembelihannya, fi halqihi, ialah pada kerongkongannya. Apa misalnya hewan yang diburu, misalnya kalau ada orang berburu kambing, domba, misalnya, ya, boleh aja, silakan. Tapi mesti jangan lupa, katanya, ininya mesti kena kerongkongannya. Walabatihi, dan di tempat kalungnya. Kalau kambing atau sapi atau unta itu kan suka ada kalungnya. Wa ma lam yuqdar ada zakati, dan binatang-binatang tidak dapat disembelih, seperti binatang-binatang tidak punya leher, ala zakati fa zakatu akruhu, maka penyembelihannya dengan melukainya, dilukai, tidak dengan dipotong tapi dilukai. Haitsu qudir alaihi, di tempat yang bisa disembelihnya. Wa kamalu zakati 4 asya,
dan kesempurnaan penyembelihan itu ada 4 perkara. Jadi kalau orang disebut menyembelihnya itu sah kalau 4 hal ini dipenuhi. Misalnya nih kalau dalam Idul Kurban ya, kan ada penyembelihan kan? Penyembelihan itu baru sah kalau memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama katanya qat'ul hulqum, memotong kerongkongannya. Ini mesti kena, mesti bukan cuma luar tapi sampai kerongkongannya, ya, sampai putus. Wal mar'i, dan saluran makanannya. Jadi mesti putus, ya. Bukan putus semua lehernya, tapi kerongkongannya mesti kena, ya. Saluran makannya mesti terluka. Wal wadajain, dan kedua urat lehernya, ada urat leher di sini yang mesti putus. Wal mujzi'u minha, dan yang mencukupi dari penyembelihan itu katanya syai'ani, ada 2 hal. Seandainya 4 itu nggak bisa dilakukan sepenuhnya, paling sedikit 2 hal ini bisa dilakukan. Apa itu katanya? Qat'ul hulqum, memotong kerongkongannya. Yang kedua, wal maridi, dan saluran makanannya. Jadi kalau pakai bahasa yang lebih gampang, ada syarat minimal, ada syarat maksimal. Syarat minimal sah penyembelihan. Syarat minimal. Apa itu? 1, kerongkongan hewan itu terpotong. Yang kedua, saluran makanannya putus. Ini minimal. Kalau syarat maksimalnya ada 4. Ada urat lehernya, urat leher yang di sebelah kanan, urat leher ini putus kanan atau kiri. Kalau ini sempurna, kalau ini aja sudah sah, sudah cukup. Kalau sampai B, A, B, C, D, maka lengkap syarat itu. Jadi kalau nanti Idul Adha kita nyembelih sapi atau domba atau kambing, paling sedikit ini mesti dipenuhi nih. Jadi nggak boleh potong habis, kerongkongannya mesti terpotong dan saluran makannya mesti putus. Ini yang 2 hal ini sudah dianggap cukup mematikan hewan ini. Apalagi si urat lehernya bisa putus lagi, lebih bagus. Itu sebabnya orang yang memotong hewan kurban itu mesti punya pengetahuan minimal tentang hal ini. As-soyd wa jaba'i. Sekarang lanjut. Wa yajuzul istiyad, dan boleh memburu hewan buruan katanya. Bikulli jarihatin, dengan setiap binatang yang bisa menangkap mangsanya. Mu'allamatin minas sibak, yang terlatih dari binatang buas. Misalnya anjing. Anjing itu bisa dilatih untuk menangkap sesuatu. Jadi misalnya kita mau berburu, supaya buruan kita lebih efektif, kita menggunakan anjing. Tapi anjing itu mesti dilatih dulu, gitu. Dilatih dulu.
Nanti latihannya sampai nggak boleh membuat si buruan itu mati, nggak boleh. Paling luka aja. Minasibah wa min jawari, katanya at-tayr, dan dari burung-burung yang menangkap mangsanya, misalnya burung rajawali atau burung yang besar-besar. Sekarang kalau misalnya kita mau melatih kayak anjing misalnya gitu ya, anjing untuk dijadikan alat berburu, ya, maka ada syarat itu. Wasyaraitu ta'limiha arba'ah. Syarat melatih binatang buruan itu atau pemburu itu ada 4. Satu, katanya antakuna idza ursilta istarsalat. Harus ada jarihah itu apabila dilepaskan maka ia terlepas. Jadi kalau anjing pemburu itu kita lepas, dia bisa lari. Dia bisa ngerti. Wa idza juzirat inzajar, dan apabila ia dicegah maka tercegahlah dia. Jadi sampai kayak begitu. Jadi sudah tunduk, sudah terlatih banget. Kalau si pelatihnya bilang jalan, dia lari dia gitu. Ya stop, berhenti dia. Jangan dimakan, dia tahu dia. Mesti begitu katanya. Wa idza qatalat saydan, dan apabila ia membunuh hewan buruan, lam ta'kul minhu syai'an, maka ia tidak boleh tidak memakan daripadanya sedikit pun. Jadi kalau hewan buruannya sudah tertangkap, gitu, nggak boleh dimangsa. Bisa ditangkap, digigit gini, nggak boleh dagingnya dimakan sama dia, sama si anjing itu. Dia cuma melumpuhkan doang, gitu. Nggak boleh dimakan oleh si anjing pemburu itu. Dan yang keempat katanya, wa ayatakarrara dzalika minha, dan harus berulang-ulang yang demikian itu dari jarihah itu. Jadi latihannya memang mesti. Setahu saya ada tuh di Kelapa 2. Polri kan, ini kan kita Kelapa 2 ya. Kelapa 2 sono Bogor ya, Depok ya, itu ada tuh. Ada memang unit yang khusus kerjanya melatih ini. Bedanya kalau di Kelapa 2 itu untuk keperluan kejahatan, tindak pidana, misalnya mencari narkoba atau mencari jejak pembunuh gitu. Kalau ini maksudnya lain. Kalau kita mau berburu binatang, alat berburunya dengan menggunakan hewan, anjing pemburunya mesti dilatih. Syarat latihannya mesti begini 4 tadi itu. Tuh anjing sampai ngerti gitu. Kalau disuruh begitu jalan ya. Kalau itu stop. Jangan dimakan, dia jangan makan, dia nggak makan. Kalau dia melumpuhkan si objeknya, nggak boleh dimakan dagingnya. Paling dilumpuhkan aja gitu, sampai dia lumpuh. Dan itu mesti berulang-ulang. Nggak boleh anjing pemburu itu belum punya kualifikasi yang 4 itu sudah dilepas, nggak boleh. Ya karena kita jarang berburu jadi agak kurang ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kita lanjut, fa'in udiman ihdas syara'ib, maka jika tidak ada salah satu syarat-syarat itu, dari 4 syarat itu tidak ada satupun, lam yahilla ma'akhadatku, maka tidak halal hewan buruan yang ditangkap jarihah itu. Jarihah itu kayak anjing pemburu. Jadi mesti memenuhi 4 syarat. Kenapa diperketat syaratnya? Karena supaya daging hasil buruan itu halal, bisa dimakan.
illa ayyudraka hayyan, kecuali bila didapati masih hidup. Maksudnya kalau hewan yang diburu itu masih hidup, begitu ditangkap sama anjing pemburu, dia masih hidup dia. Itu gimana cara menikmati dagingnya? Sembelih. Fayudzakka, lalu disembelih hewan itu. Jadi kalau masih hidup hewan yang diburu itu, maka ketika sudah dibawa oleh si hewan pemburunya itu, oleh si pemburunya yudzakka, disembelih. Wa tajuzu zakatu bikulli ma yakruhu illa bisin. Dan boleh menyembelih itu katanya dengan setiap barang yang dapat melukai kecuali dengan gigi. Menyembelih dengan apa? Pisau, gitu. Ya. Bedok, apa bedok? Golok, parang, boleh, karena dia bisa melukai. Nggak boleh pakai. Di sini katanya illa bisin, kecuali dengan gigi nggak boleh. Mau melukai hewan yang buruan dengan gigi kan jadi repot. Wadzufur, kuku nggak bisa katanya dengan kuku. Watahilu zakatu kulli muslim, dan halal menyembelih setiap muslim. Wa kitabiyin, dan kafir kitabi. Kafir kitabi itu Yahudi Nasrani. Jadi boleh orang Islam kalau mau berburu boleh. Sekarang persoalannya, boleh nggak berburu dengan menggunakan senapan? Boleh. Jawabannya boleh, asal gitu ya. Pada waktu mulai narik pelatuknya, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kena hewan buruan itu dan masih hidup, hewan yang diburu itu masih hidup, sembelih. Jadi waktu nembaknya itu dengan senapan, biasa pakai senapan angin ya. Maka waktu narik pelatuknya baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum sampai mati, katakanlah pingsan, masih ada tanda-tanda hidup, kelepok-kelepok itu kalau bahasa kampung, dia ambil pisau kemudian disembelih supaya sempurna. Asal tadi waktu nembaknya bismillah. Dan yang ditembak itu binatang yang memang halal. Kalau babi, biar baca bismillah 10 kali nggak boleh. Kalau di Padang ada tuh ya, nggak ada orang Padang sini ya. Ada ya. Pagi itu kalau pagi-pagi ada tuh dari gunung turun banyak gitu ya. Turun banyak mobil-mobil, di belakangnya ada babi banyak. Dari Jambi ya. Kitabiyin boleh, orang Yahudi Nasrani boleh. Wala tahillu dzabihatahu katanya, dan tidak halal hewan sembelihan kafir majusi. Wala wathaniyin, dan tidak halal sembelihan kafir penyembah berhala. Maksudnya gini, kalau ada orang Nasrani berburu misalnya kambing misalnya gitu, atau domba, ketika dia berburu gitu, maka dagingnya domba itu boleh dimakan meskipun dia ahli kitab. Tapi kalau yang berburu itu majusi atau wathani itu penyembah berhala, nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena waktu dia berburunya itu tidak menggunakan asma Allah. Kalau kita tahu bahwa itu dari hasil buruan orang bukan Islam, mesti diuji dulu. Bukan Islamnya Yahudi atau Nasrani.
Ya gampang gini deh, ibu misalnya belanja di pasar ayam ya, ayam. Kan ibu nggak tanya nih yang motong muslim bukan nih? Nanya nggak? Taunya udah tergeletak nih, udah dipotong ayam itu kan. Terus gimana gitu? Kalau kita nggak tahu yang motong siapa, gitu. Selama itu ayam, memang ayam, baik ayam kampung maupun ayam negeri gitu. Ketika kita memasaknya, ibu memasaknya, baca Bismillah, boleh dong? Kan nggak mungkin dong. Bapak makan di restoran, ini ayam ini yang motong siapa nih? Baca Bismillah nggak? Dia kan nggak mungkin. Kalau di Singapura misalnya, selama itu daging ayam, selama itu ayam goreng, gitu. Kita nggak tahu yang motong siapa. Nah, ketika kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa zakatul janin bi zakati ummi, dan menyembelih janin bi zakati ummi ialah dengan menyembelih induknya. Jadi kalau ada kambing misalnya gitu, ada anaknya di dalam perutnya, ya caranya gimana? Ibunya, induknya yang disembelih. Kalau induknya disembelih dan anaknya di dalam sudah mati, dianggap sama. Ila yujad hayyan, kecuali ketika dikeluarin tuh janinnya masih hidup dia. Nah kalau masih hidup mesti disembelih. Bisa dikatakan ya? Kambing kita berburu gitu ya. Nah ketika berburu ternyata di dalam perut si kambing betina itu ada janinnya. Kalau ibunya induknya sudah mati dan di dalamnya janinnya mati, sudah dianggap sah. Tapi begitu ibunya atau induknya kita sembelih atau kita buru, kemudian mati, dan ketika dibuka anaknya masih hidup, mungkin nggak? Anaknya masih hidup di dalam perutnya, maka ketika tahu masih hidup mesti disembelih. Kalau memang mau dimakan. Wa ma quti'a min hayyin fa huwa mayyitun illa sya'r. Dan apa saja yang dipotong dari hewan yang hidup, maka ia adalah bangkai. Hewan apa aja kalau dipotong, maka ketika dipotong dia disebut bangkai. Illa sya'r, kecuali rambutnya. Al-muntafa, yang diambil manfaat. Ilma faris, dengannya dibuat ya, seperti permadani atau lain-lainnya. Wal malabis, dibuat untuk pakaian, dibikin untuk tas dan lain-lain. Maksudnya rambut atau syar itu yang diperoleh dari hewan yang kita sembelih itu bisa digunakan untuk keperluan-keperluan, misalnya pakaian, perhiasan, alat-alat, dan lain-lain. Itu boleh. Asal syaratnya apa? Syaratnya kalau hewannya itu memang hewan yang halal. Kalau babi tentu nggak boleh dong. Karena hewan itu tidak boleh, maka semua yang melekat pada hewan babi itu tidak boleh. Selain itu boleh. Sampai situ ya. Gimana, kita lanjut lagi atau mau nanya dulu? Baca lagi deh. Faslun wa kullu hayawanin istaqamat kul arabu wa huwa halalun
إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته ويحرم من السباع ما له ماء قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ويحل بالمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به عنقه ولد ميتتان حلالان السمك والجراد ودمان حلالان الكبد والتحال. Ya, kita lanjut lagi ya. Faslun, ini suatu fasal. Wa kullu hayawanin, dan setiap hewan apa aja, istatabat kul arab, yang dianggap baik. Hewan apa aja yang dianggap baik oleh orang Arab gitu ya. Ini karena penulisnya orang Irak, jadi pikirannya masih pikiran Arab aja. Kalau pakai bahasa yang lebih luas, setiap hewan yang dianggap baik oleh pada umumnya manusia, bisa tangkap ya? Termasuk kita. Fahuwa halalun, maka hewan itu halal. Apa misalnya domba, unta, sapi, kerbau. Orang pasti anggapnya baik, karena baik maka dagingnya halal. Di sini kalau di kitab syarahnya dikatakan talabul halal fardu ain, menuntut yang halal itu fardu ain. Li'anna lahma an-nabit minal haram, karena sesungguhnya daging yang tumbuh dari yang haram an-nar, balasannya adalah api neraka, aulabi, lebih tepat buat orang itu. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana terdapat di dalam hadis Nabi. Tsummal aslu fi fadlil aqimah, adapun keutamaan makanan, al ayat wal akhbar qala Allah taala, dasarnya adalah hadis Nabi dan ayat Quran. Yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang halal buat mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah oleh kamu, dihalalkan bagi kamu semua yang thayyibat, yang baik-baik. Berdasarkan ayat ini, maka ditulislah oleh Imam Abu Suja, setiap hewan yang dianggap baik gitu oleh manusia, maka hewan itu statusnya halal. Illa, kecuali ma warada syar'u bitahrimihi, hewan yang sudah datang syarat syariat dengan mengharamkannya. Gimana maksudnya? Semua hewan pada dasarnya halal. Sekarang yang kedua, semua hewan pada dasarnya halal, kecuali yang telah tetap hukumnya dalam Quran dan As-Sunnah. Apa contohnya? Babi. Kalau babi jelas tidak boleh dong. Anjing. Kalau babi ada keterangannya di Quran, kalau anjing ada hadisnya. Selain ini, itu dianggap halal gitu. Selain babi dan anjing dianggap halal. Status aslinya. Yang halal itu mesti dilihat dari dua sisi. Satu, halal zatnya. Dua, halal cara memperolehnya.
Meskipun halal zatnya, tapi cara memperolehnya haram jadi haram. Misalnya Bapak lagi duduk di teras rumah, tiba-tiba ada mobil lewat. Pas mobil lewat, ada ayam nyebrang, mungkin nggak ketabrak sama mobil itu. Nah, ayam itu yang tadinya halal, karena cara matinya dengan cara ditabrak itu, maka menjadi bangkai, hukumnya haram. Tapi ketika ayam yang ditabrak oleh mobil itu masih kelepek, Sekarat. masih ada tanda-tanda kehidupannya, Bapak ngambil pisau dari dapur gitu, Bapak sembelih gitu, maka ayam itu menjadi halal kalau ayam sendiri. Kalau ayam tetangga, Bapak mesti kasih tahu sama si tetangga, tadi ayam Anda tabrak mobil, supaya dia bisa dimakan dagingnya saya sembelih gitu. Gitu ya. Jadi semua pada dasarnya halal, kecuali yang jelas haramnya dalam syarat. Kita lanjut lagi. Wakul, yang anjing itu Pak, anjing kan haram. Kalau dimanfaatkan untuk berburu, digigit, gitu, walaupun kan itu juga harus disucikan. Nah, tapi dibolehkan. Ini seorang pemburu muslim tentu dia sebelum berburu dia mesti memilah-milah, gitu. Memilah-milah, memilih-milih objek buruannya. Berdasarkan kitab-kitab fikih ini, ketika dia mau berburu, dia mesti memilih yang diburu hanyalah hewan-hewan yang memang jelas halalnya. Tapi kalau jelas babi, jangan diburu, gitu. Kenapa? Kalaupun diburu juga, dia bisa nangkap, tetap statusnya haram. Jadi repot Pak. Misalnya bisa berburu babi gitu ya, pas ketangkap kena, terus kena kemana-mana. Tempat yang kena babi itu mesti disatru. Kalau kena baju kita juga mesti disatru 7 kali dengan air, salah satu dengan menggunakan tanah. Jadi repot. Anjing sama juga Pak. Sama. Jadi Anjing itu. liurnya itu. Iya. Jadi saya tidak merekomen kalau Bapak nanti punya hobi berburu, jangan berburu babi atau anjing, yang lain aja. Karena merugikan Bapak, merugikan semua. Seandainya misalnya punya nilai ekonomisnya besar, tetap aja ada ahli fikih mengatakan barang yang diperjualbelikan harus yang halal dan suci. Ketika kedua syarat ini dipenuhi, ternyata babi dan anjing nggak memenuhi syarat, artinya rugi kalau berburu itu. Jadi saya tidak merekomend itu. Bekas gigitan anjing di hewan yang halal itu. Nah, kalau Bapak berburu dengan menggunakan anjing, yang diburu misalnya domba atau kambing misalnya gitu, ketika ditangkap oleh anjing, anjingnya nggak boleh makan, nggak boleh dimakan, gitu. Nggak boleh, kambingnya tuh nggak boleh dimakan, dia mesti melumpuhkan aja, gitu. Lumpuhkan aja. Nah, ketika sudah dilumpuhkan dan masih hidup, nah disembelih sama yang pemburunya itu. Kalau kedapatan dimakan, gitu, maka lam takul, nggak boleh dimakan sama si pemburunya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa kalau kadong, apa kadong? Melanjur digigit, dimakan oleh si kambing ini, si anjing pemburu itu, berarti anjing pemburunya belum terlatih, tidak memenuhi syarat taklim ini, dia mesti ditaklim lagi, mesti didik lagi. Kalaupun yang seperti itu terjadi, ada ilmuwan fikih mengatakan yang nggak boleh dimakan yang sekitar itu aja, yang sekitar yang digigit aja, gitu.
Selebihnya selama dia steril masih boleh. Tapi kalau mau aman ya kalau dimakan. Itu sebabnya kalau kita mau menjadikan anjing sebagai alat berburu, dia mesti dilatih dulu. Jangan dimakan ya. Gitu. Dia tahu dia. Dia mesti dilatih Pak. Bisa Pak, ada yang bisa. Ada kalau di apa? Kelapa II itu polisi yang ngerti, bisa ngedidik melatihnya sampai nurut banget, udah kayak orang gitu, anjing itu. Bentar. Ya Pak. Dalam hal pengalaman babi Pak, itu di Al-Quran sebetulnya ada namanya mengenai daging babi, kaku kincir. Ada hal yang dari teman saya ada gangguan jantungnya nggak bisa di apa ya? Obati. Jadi jantung kembar klek nih. Ya. Gimana Pak? Apa itu kalau Ya. Yang pertama, pendapat yang paling lazim, paling umum, semua yang bersumber dari hewan namanya babi, gitu, statusnya haram. Semuanya, dari mulai kepala, badan, kaki sampai apa tadi jantungnya, nah gitu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau sifatnya darurat dan tidak ada obat lain setelah dilakukan penelitian yang intensif, nggak ada obat lain yang bisa menyembuhkan kecuali dengan itu, katanya, maka ada ahli fikih mengatakan karena ini darurat membolehkan yang terlarang. Sama statusnya seperti dulu ada vaksin ya Pak, sebelum ada vaksin COVID ini belum. Vaksin kalau kita mau ke Timur Tengah ada kan? Divaksin dulu gitu. Ada vaksin yang sumbernya dari babi, ada vaksin yang sumbernya dari sapi, materinya. Yang mengatakan sumber dari babi itu, meskipun asalnya dari babi, menurut keterangan ahli-ahlinya, itu setelah diolah, unsur babi jadi hilang. Oleh karena itu, maka vaksin yang bisa meskipun aslinya dari babi itu karena sudah diolah demikian rupa menjadi hilang unsur babinya, ya, maka boleh. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan saya nggak mau kompromi deh, asal dari babi diapain aja tetap nggak boleh gitu. Jadi di kalangan ulama ahli fikih gitu. Nah dalam kasus seperti yang Bapak tanyakan, kalau memang cuma satu-satunya obatnya cuma itu dan nggak ada obat lain yang bisa menyelapan sakit jantungnya teman Bapak itu, dan cuma dengan cara itu, ada ahli fikih mengatakan dalam rangka darurat, ya, maka membolehkan yang terlarang. Ad-darurah tubihul mahdurat. Kondisi darurat memungkinkan diperbolehkannya yang terlarang untuk menyelamatkan nyawa orang. Gitu Pak. Baik, kita lanjut lagi ya. Wa yakunu minas sibah, dan haram dari binatang buas. Malakun, binatang yang mempunyai taring. Binatang buas ada taringnya, nggak boleh. Ya kayak babi ada kan? Babi hutan ada taringnya tuh. Harimau, terus banyak yang ada taringnya. Hah? Apa? Ular ada juga. Ular bisa ya. Gajah, ya jarang orang berburu gajah ya. Dia badannya tebal gitu dan susah nangkepnya gitu. Iya, taringnya kan gadingnya. Nah, pentawiyun yang taringnya kuat. Yang dubihi, yang menganiayanya dia dengan taringnya. Jadi taring itu dijadikan alat buat menganiaya musuhnya.
jadi haram. Ya. Binatang buas dengan taring yang kuat dan bisa membinasakan musuhnya itu haram. Wa yakunu minat tuyur, dan haram juga daripada burung-burung katanya malahu mikhlab, burung yang mempunyai kukunya kuat seperti itu. Elang, Raja Wali gitu yang gede-gede itu, kalau kukunya mencengkram begitu jangan diburu. Mikhlabun qawiyun, kuku yang kuat katanya. Yahruju bihi, yang melukainya dengan kukunya itu katanya. Jadi binatang buas nggak boleh, burung yang berkuku dengan kuat itu nggak boleh. Tapi boleh nih, wa yahillu lil muttarri fil mahmasah, dan halal bagi orang yang katanya terdesak dalam kelaparan. Ayat pula memakan. Ini kan ada ayatnya pula. Minal maitah al-muharramah, dari bangkai yang diharamkan. Misalnya begini, ada seorang pendaki gunung, ada kan? Ada kelompok mahasiswa pencinta alam, dia mendaki gunung, kemudian tersesat, terpisah dari temannya, dia tinggal sendirian. Ketika dia tinggal sendirian, itu perbekalannya nggak ada, dia makanannya nggak bawa karena dibawa temennya, dia sendirian lapar gitu. Kalau nggak makan mati gitu. Kalau makan yang ada ular tadi itu gitu. Gimana nih, ular ada tapi gimana, boleh nggak gitu? Dalam kondisi darurat seperti itu, untuk menyelamatkan nyawa si pendaki gunung itu, dia boleh makan ular itu. Cuman nggak boleh nambah. Nambah berarti doyan gitu. Kalau makannya sekedar menghilangkan lapar supaya nggak mati aja boleh, kan darurat. Kok enak ya nambahnya, nggak boleh. Minal maitah al-muharramah, daripada bangkai yang diharamkan. Mayasuddu bihi rumhahu, sekedar katanya menutup atau membela nyawanya tadi itu. Di sini kelihatan Islam luas ya. Meskipun sesuatu itu haram, tapi dalam kondisi tertentu, ketika orang terdesak nyawanya akan bisa melayang, maka dia boleh memakan yang haram. Walana maitatani, dan untuk kita kaum muslimin ada dua bangkai yang boleh, halalani, bangkai tapi boleh. Kedengeran ya? Apa tuh bangkai yang boleh? As-sama, bangkai ikan boleh. Kalau misalnya bertaring boleh Pak? Tetap boleh, tetap boleh. Karena dia as-sama, bertaring atau apa, tetap selama ikan tetap boleh. Nanti diakalin Pak caranya. Yang boleh lagi, meskipun dia bangkai, jarod. Jarod itu belalang. Belalang. Apa bahasa lain? Walang ya? Apa? Simut kalau orang Jawa Barat. Boleh makan belalang, boleh. Ini kita mesti bersyukur sama Allah. Terima kasih sama Nabi Muhammad ya. Bangkai ikan boleh dimakan. Kalau nggak boleh dimakan bangkai ikan, nggak makan ikan kita. Kalau mau beli ikan mesti yang ikan hidup gitu. Repot. Nggak ada ikan asin, peda nggak ada tuh. Padahal peda kalau pakai pepes enak ya. Jadi kita bersyukur ya sama Allah ya, membolehkan yang dua ini kita. Jadi boleh bangkai dimakan kalau dia as-samak berjalan.
bangkai ikan atau bangkai belalang. Boleh juga darah. Darah itu kan haram, nggak boleh dimakan. Makan darah, marus misalnya nggak boleh tuh makan marus. Tapi ada darah yang boleh. Gitu. Wadamani, dan ada dua darah halalani, yang keduanya halal. Apa itu katanya? Al-kabid. Kabid itu ati. Ati kambing boleh. Ati ayam boleh. Padahal dia asalnya darah. Yang boleh lagi darah apa tuh? Watihal. Tihal itu limpa. Limpa boleh. Makan limpa. Meskipun tingkat kolesterolnya tinggi ya, tapi ya itu buat yang muda-muda masih boleh lah. Dilarang. Jadi ada bangkai yang boleh, ada darah yang boleh. Bangkai yang boleh dimakan. Satu, ikan. Ikan darat maupun ikan laut boleh. Yang kedua, belalang. Sekarang darah yang boleh. Satu, kabid, ati. Tulisannya kalau bahasa Indonesia begini ya. Ati ya, bukan hati ya. Yang kedua, limpa, boleh. Apa? Kepopong ulat. Nah, boleh. Kalau doyan ya. Belut nggak dilarang, boleh Pak, boleh. Yang dilarang ular, kecuali kalau darurat. Belut boleh. Siapa lagi menanya? Bapak berburu babi. Oh, kalau dia merusak tanaman, merusak kebun, merusak sawah, boleh tembak, dimatikan gitu, dibuang, jangan makan. Urusan dia. Asal kita nggak makan, Muslim kan nggak boleh. Orang Muslim nggak boleh makan. Karena dia terbukti telah merusak kebun kita, ada buktinya, ada faktanya, ada saksinya. Kalau tembak aja, dilumpuhkan, kita buang. Kalau kita nggak boleh makan gitu. Terus diambil orang, urusan dia, gitu. Urusan mungkin yang ngambil itu bukan orang Islam, silakan aja. Yang penting kita nggak boleh makan. Terus ada orang suka mempersoalkan kenapa nggak boleh makan daging babi gitu. Orang tuh cari-cari alasan karena ada cacing pitanya, karena ini enggak. Jawabannya itu cara Allah menguji kita, menguji iman. Allah menguji iman kita bagus enggak? Ya. Seperti Allah menguji Nabi Adam. Semua boleh kamu makan itu katanya di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Cuman jangan kamu deketin pohon ini gitu. Allah menguji imannya Nabi Adam, kesetiaan Nabi Adam, kepatuhan Nabi Adam kepada perintah Allah. Sama Allah juga menguji apakah kita termasuk yang patuh nggak sama aturan dalam Quran. Kalau dikatakan fajtanibu terhadap daging babi dengan segala isinya atau babinya, jauhilah, udah nggak boleh. Mau usah dicari alasannya. Kalau mau cari ini ada cacing pita, tetangga saya tiap hari makan babi nggak ada cacing pitanya gitu. Bisa begitu. Jadi ini ujian iman. Ujian iman. Ujian iman. Gitu ya Pak? Apakah di umat Nabi Isa itu juga harapkan babi?
nantinya Nabi Isa ketika nanti menjelang kiamat turun ke bumi, Nabi Isa akan mengatakan saya mengikuti syariat Nabi Muhammad. Sejak itulah Nabi Isa melarang umat manusia ini memakan daging babi. Dilarang daging babi. Artinya waktu beliau masih jadi buat pengabdiannya Masih boleh. boleh. Ya. Kullu ta'am halal. Buat Bani Israel semua makanan itu halal. Semua makanan menurut Quran ya di kalangan Bani Israel boleh dimakan. Kecuali yang diharamkan diharamkan Nabi Yakub. Nabi Yakub kan pernah sakit pinggang, kemudian nggak mau makan daging unta. Semuanya halal. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus, yang halal pada zaman Bani Israel kemudian direvisi oleh Rasulullah. Babi nggak boleh, anjing nggak boleh. Ada reformasi, perubahan. Ya. Pak biawak haram apa ya? Nah, Biawak haram kan? ya sama dia biawak sama dengan buaya. Emang doyan makan biawak? Ada taring juga. Dia kan ada taringnya, dia kan membahayakan Pak. Jadi yang diambil kulitnya itu boleh Pak ya? Nah, Manfaatnya misalnya. itu kan akal-akalan manusia aja. Itu nggak boleh Pak? Sebenarnya nggak boleh. Kalau tadi sudah dikatakan yang bertaring nggak boleh, dijadikan alat sasaran perburuan, maka semua yang dihasilkan dari sasaran perburuan yang diharamkan jadi haram juga. Walaupun ada manfaatnya. Cuma Ya kan gitu. Meskipun kalau menurut kita ada manfaatnya, jadi tas, jadi macam-macam kan. Kan jadi obat tergantung gitu. Nah lihat dulu, mesti diuji dulu. Apakah benar gitu? Mesti diuji dulu. Kayak kobra ya. Ya, mesti diuji dulu. Apakah benar obat sakit kulit gatal itu obatnya cuma dari ular gitu, dari ular. Nah, kalau masih ada yang lain dulu dong. Gitu. Jadi nggak bisa cuma satu-satunya ini, kecuali sudah ada penelitian yang menetapkan bahwa cuma obat itu saja yang bisa menyembuhkan. Kalau itu alasannya boleh. Misalkan kayak toke itu katanya kan obat itu ya. Iya. Kalau memang betul secara keilmuan, secara ilmiah itu memang betul, ya menjadi boleh. Ad-darurah tubihul mahdurah. Tapi kalau masih ada yang lain dulu dong. Lebih aman. Kalau saya sih tidak serta-merta. Kalau ada orang bilang cuma ini obat satu, kecuali kalian menyampaikan itu dengan pernyataan ilmiah, dengan pertanggungjawaban yang sangat kuat, dengan data-data yang cukup, diputuskan hanya ini obatnya. Misalnya apa tadi, tokek? Iya kan dari Cina katanya. Ya, kalau emang itu kalau emang punya pertimbangan itu silakan. Nah, status tadi ad-darurah tubihul mahdurat. Ya, karena kondisi darurat membolehkan yang terlarang gitu. Asalnya darurat dulu Pak ya. Darurat dulu. Kalau nggak darurat nggak boleh, emergency. Ya tadi. Ya, kalau memang itu obat satu-satunya, jadi boleh. Saya mesti diuji dulu, bener nggak itu obat satu-satunya, gitu. Empedu ular itu obat stroke, gitu misalnya. Kalau emang itu terbukti, bismillah. Allah kan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang Allah ciptakan tidak sia-sia, mesti ada gunanya. Kalau kebetulan diharamkan, boleh jadi untuk kasus-kasus tertentu dia menjadi boleh. Baik, sampai sini dulu kali ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan setelah ini nanti pembahasannya tentang udhiyah, ya, penyembelihan, kurban dan akekah.
akekah dan kurban insya Allah. Baik, kita sudahi dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.